kasih kepadamu Tuhan, Kau baik kepada kami. Biarlah hari ini kami dipuaskan Tuhan Yesus oleh hadirat-Mu dan oleh firman-Mu. Singkapkan isi hati-Mu kepada kami, sehingga kami mengerti kedalaman hati-Mu. Dan buat hati kami selalu menyukakan hati-Mu Tuhan. Terlalu banyak kesibukan Tuhan Yesus yang kami lakukan. Kami seringkali melupakan Tuhan, mengisi bejana kami, pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan pemulihan terus terjadi dari tempat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami mau siap mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menyingkapkan Tuhan kerinduan hati-Mu untuk kami kerjakan. Karena Engkau adalah Bapa kami adalah anak-anak-Mu. Kami mau mendengar isi hati-Mu dan kami siap untuk mendengar. Dan biarlah urapan-Mu Tuhan bekerja atas kami sehingga tidak ada firman yang terlewatkan. Tetapi kami menerima yang utuh Tuhan. Sehingga firman-Mu mengubah hidup kami, mengubah cara pikir kami, mengubah cara hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar katakan amin. Berikan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Luar biasa kalau ada Bapak di sebelah kanan kiri saudara kasih salam Happy Father's Day. Haleluya. Ada sukacita, amin. Nah, hari ini adalah hari spesial. Firman Tuhan hari ini tentang My Father is my hero. Bapak, ayah kita adalah seorang pahlawan bagi kita, betul? Siapa yang merasa bahwa ayah kita adalah pahlawan bagi kita? Tepuk tangan untuk para bapak. Kalau tidak ada bapak, saudara tidak ada di bumi. Jadi kita bersyukur. Nah, seorang bapak adalah seorang pahlawan bagi anak-anaknya. Karena seorang bapak itu benar-benar diciptakan memang untuk menjadi seorang pahlawan. Karena seorang bapak diciptakan itu mewakili atau lambang. Seorang bapak itu adalah lambang Kristus dan lambang bapak, seorang Allah Bapa yang terlihat di bumi. Kita tidak bisa melihat Yesus, kita tidak bisa melihat Allah Bapa, tetapi sebenarnya Tuhan mewakilkan dirinya melalui seorang bapak. Makanya bersyukur sebagai seorang laki-laki, saudara diciptakan spesial. Seorang bapak itu membawa pengaruh yang luar biasa terhadap anak-anaknya, baik ataupun buruk. Ada seorang anak ya, seorang anak muda yang bersaksi, saya waktu itu dikirimin ya kan khotbah, dikiriminya itu masuknya tentang anak muda meninggal, dia seorang pendeta masih muda, tapi dulunya dikatakan dia adalah orang yang latar belakang yang buruk. Kemudian dan banyak yang berkata banyak orang diberkati anak-anak muda, sehingga saya kepingin tahu dia ini siapa ya kan. Terus saya mendengar kesaksian dia berkata begini, saya dulu ayah ibu saya orang yang baik, tetapi kehidupan saya rusak. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang tua pada waktu anak rusak kan, karena tidak bisa menjamin, betul? Orang tua kadang-kadang seorang hamba Tuhan baik apapun, kadang-kadang anaknya juga rusak karena pergaulan di luar. Dan anak ini berkata pada waktu saya sekolah SMA dia dikeluarkan dari sekolah, dia juga kena narkoba, sempat jualan narkoba dan dia tidak punya pikiran untuk keluar dari sana karena bagi dia jualan narkoba hasilnya besar. Kemudian dan dia juga memang menikmati narkoba itu, dia katakan memang enak gitu loh. Terus dia berkata bahwa sampai akhirnya dia masuk penjara, keluar penjara lagi, yang terakhir adalah parah. Karena dia masuk penjara dan pacarnya hamil di luar nikah. Sehingga dia langsung mikir gini, udah ini habis deh. Dia kalau nggak diusir di rumah mungkin didamprat bapaknya atau ditendang sama bapaknya. Waktu itu dia sudah ketakutan tapi dia mikir begini, udahlah memang resiko karena dia yang salah. Tapi waktu dia ketemu ayahnya, kalau nggak salah ayahnya datang ke penjara atau gimana, ayahnya tiba-tiba peluk dia. Dia ngomong saya minta maaf gitu ya, anaknya bilang saya minta maaf karena membuat malu ya kan, membuat malu ayah ya kan. Terus ayahnya bilang begini, saya tetap mencintai kamu, bahkan kalau besok kamu jatuh dalam dosa lagi, saya siap mati bagi kamu.
Waktu dia mendengar ini, dia merasa diterima, kemudian dia menangis dan sejak itu dia berjanji dalam dirinya, aku tidak akan mengecewakan ayahku lagi. Dia merasa betapa dia sangat diterima, dia didukung, dia merasa dikasihi, dia tidak merasa dibuang. Hal itu yang dia malah merasa gini, justru saya itu dikasihi, bukan dimanja ya, karena dia waktu itu sudah mulai nakal dan sebagainya. Dia berubah sampai akhirnya dia menyerahkan hidup kepada Tuhan dan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dan ada banyak anak muda yang dimenangkan dari pelayanan dia. Sampai dia waktu meninggal ada banyak orang yang bersaksi ya, di situ katakan saya terlambat mendengar khotbah-khotbah dia karena sangat memberkati hidup saya. Saya baru kenal dia waktu meninggalnya. Jadi waktu meninggal justru dia lebih terkenal lagi karena khotbahnya banyak didengar banyak orang. Dia berubah 180 derajat hanya karena penerimaan seorang bapak dalam dirinya. Sehingga kenapa peran seorang ayah itu sangat luar biasa. Peran seorang ayah itu berdampak besar terhadap anak-anaknya. Sementara kemudian ada, kita mulai mendengar ya, saya sebenarnya gak ingin sebutin namanya tapi nanti gak apa-apa ya, itu Pak Ahok ya, Pak Ahok itu waktu itu kan anak-anaknya bangga sama dia. Tapi waktu dia kemudian bercerai dan menikah lagi, itu pernikahannya kayak terlalu cepat ya, baru keluar dari penjara, kemudian langsung menikah dan sebagainya. Banyak orang yang mungkin mencemooh dia, itu menjadi goncangan buat anaknya, terutama anaknya yang kecil ya, kan dia paling dekat sama bapaknya. Kita bisa lihat ya, kalau dulu di videonya kan dia ceria ya, kalau sekarang tuh dia kayak menunjukkan dia memberontak gitu. Kemudian anaknya yang besar berkata begini, saya kemungkinan gak menikah, saya tidak percaya pada pernikahan. Karena bagi saya cinta itu hanya ilusi, dia bilang gitu. Kenapa kok dia sampai berubah, melihat sebuah pernikahan itu enggak percaya lagi? Karena sebuah contoh yang dia melihat dari orang tuanya. Dari perkataan dia sebenarnya walaupun dia enggak ngomong terluka, tapi dari perkataannya, dari cara bicara sudah terlihat dia terluka. Jadi kita mulai melihat di sini bahwa dampak seorang bapak bagi anak-anaknya itu sangat besar. Makanya kenapa Tuhan itu menciptakan pria lebih dahulu daripada wanita. Karena pria itu memang diciptakan Tuhan itu untuk jadi wakilnya Tuhan di bumi. Dia adalah gambaran Allah yang hidup yang bisa dilihat oleh anaknya. Itulah seorang pria. Makanya kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 18. Saya baca ya, terbuka di situ ya. Saya akan baca aja karena ayatnya lompat-lompat. Dari ayat 18 sampai 19 dulu saya akan baca. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu atau Adam ya. Untuk melihat bagaimana Adam menamainya. Dan seperti nama yang diberikan oleh manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. 22. Kemudian dan dari rusuk yang diambil Tuhan atas Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Waktu Tuhan menciptakan bumi dan alam semesta, manusia pertama yang diciptakan laki-laki. Dan saudara baca, semua perintah diberikan kepada laki-laki. Yang pertama untuk bertanggung jawab atas Taman Eden, untuk merawatnya, untuk mengusahakannya.
Kemudian yang kedua dikatakan dia harus menamai semua binatang. Dan kemudian yang ketiga, pada waktu dia mendapatkan istri, perintah Tuhan adalah suami yang harus meninggalkan keluarganya, bukan istrinya. Dan kita mulai melihat juga perintah Tuhan mengatakan bahwa semua pohon buah di taman ini bisa kamu makan buahnya, kecuali pohon buah yang ada di buah pengetahuan yang jahat dan yang baik. Semua perintah itu diberikan kepada Adam. Tidak ada satupun perintah kepada perempuan. Perempuan diberi perintah tunduk kepada suami setelah perempuan ngatur suaminya. Waktu Hawa mulai mengatur Adam untuk makan buah pengetahuan sehingga membuat Adam jatuh. Karena kalau Adam jatuh, seluruh keluarga bisa jatuh. Waktu Hawa makan buah pengetahuan, kalau saudara baca, baju pakaiannya tidak hilang. Tapi waktu Adam yang makan, dikatakan mereka mendapati diri mereka telanjang. Jadi kita mulai melihat, makanya Alkitab berkata kalau seorang musuh ingin memporak-porandakan domba, bunuh aja gembalanya. Hidup kita juga seperti itu. Kalau generasi ini iblis mau menghancurkan generasi muda, sebuah generasi, maka bunuhlah bapaknya. Dengan apa? Dibuat mereka pahit, mereka dibuat kacau hidupnya. Mulai mereka jatuh di dalam perselingkuhan dan sebagainya. Supaya generasi di bawahnya ambruk. Karena pemegang kunci adalah bapak, bukan ibu. Ibu itu hanya penolong, bukan peran utama. Jadi kita mulai melihat seorang bapak itu sangat berharga, sangat luar biasa. Makanya diciptakan mirip dengan Bapa, mirip dengan Allah. Yesus aja kan lahir gak sebagai perempuan kan, laki-laki. Karena memang lambang laki-laki itu adalah melambangkan Allah Bapa dan Kristus sendiri. Kemudian survei itu membuktikan salah satu faktor yang membuat anak itu bisa bermasalah, itu yang terbesar faktor utama adalah tidak ada kehadiran seorang bapak atau adanya seorang bapak tapi tidak berfungsi. Tetapi kabar gembiranya adalah kita ini punya bapak di atas segala bapak, yaitu Allah Bapa. Yang membuat walaupun mungkin bapak kita tidak sempurna, tidak ada alasan bagi kita tidak bisa dipulihkan. Karena kita punya seorang bapak yang baik, yaitu bapak di surga. Makanya ada banyak keluarga yang rusak, anaknya tidak rusak karena mereka melihat Yesus. Sehingga tidak ada alasan keluarganya, bapakku rusak makanya saya rusak. Tidak. Kalau orang dunia bisa demikian karena mereka tidak ada pengganti bapaknya. Tapi saudara punya pengganti, yaitu Bapak kita Yesus Kristus. Nah, kemudian kita mulai melihat, Bapak itu memberikan sebuah teladan, kehadirannya itu membuat anak-anaknya itu punya pribadi yang utuh. Mereka punya pribadi, punya kepercayaan diri dan sebagainya. Dan survei membuktikan seorang anak yang tanpa bapak, tidak ada kehadiran bapak atau bapaknya tidak berfungsi. Mereka menjadi orang-orang yang kayak orang yang kehilangan seseorang yang mengendalikan hidupnya. Mereka kehilangan arah, makanya survei membuktikannya, berkatakan bahwa mereka akhirnya banyak yang kemudian hamil di luar nikah. Mereka narkoba, mereka kriminal, semuanya selalu setelah dicari akarnya, kehilangan figur bapak. Kenapa? Makanya kenapa pada waktu orang itu dipulihkan hatinya, pertama mereka harus menerima Yesus sebagai Bapa. Kasih Bapa dialirkan, baru orang itu mengalami pemulihan. Saya pun adalah seorang anak ya, gimana pun tuh selalu merindukan kehadiran Bapak. Saya sendiri itu saya bangga ya dengan ayah saya ya.
Ayah kita semuanya punya kelemahan, boleh benar? Ada banyak kekurangan. Tetapi pada waktu kita itu mulai membayangkan bahwa kenapa ayah kita bisa enggak sempurna? Karena dia dulunya juga punya ayah yang tidak sempurna. Yang mereka pun mungkin dilukai oleh ayahnya zaman dulu dan sebagainya. Makanya kita itu mulai menjadi orang yang dipulihkan dan bisa mengasihi ayah kita, apapun keadaannya. Maka Alkitab berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Maksudnya gini, kalau toh kamu belum bisa mengasihi karena kekurangannya, tetap hormati dia. Makanya Alkitab tidak berkata, kasihi orang tuamu. Enggak, karena banyak orang tua bisa mengecewakan. Tetapi yang penting hormati orang tuamu. Waktu saya melihat fotonya ayah saya waktu dia masih muda, itu saya mulai ingat, iya ya ayah saya pernah muda juga ya kan. Pasti waktu masa muda dia punya anak, pasti ada banyak keinginan di masa mudanya yang harus ditinggalkan untuk anak-anaknya. Di situ saya mulai terharu karena kalau kita cuma membayangkan kelemahannya, kita akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Waktu saya mulai melihat ayah saya pernah muda, ibu saya muda. Tapi saat mereka muda, mereka membesarkan anak-anaknya. Sehingga mereka itu banyak hal yang mereka harus tanggalkan demi membesarkan anaknya. Di dalam kelemahan mereka, kekurangan mereka, toh kami semuanya bisa dibesarkan. Tidak ada yang dibunuh di antara kami. Itu yang membuat saya akhirnya selama hidup saya, cuma saya ada keinginan bagaimana menyenangkan ayah ibu saya. Walaupun tidak bisa menyenangkan seperti orang-orang yang lainnya, tapi paling tidak mereka tahu saya mengasihi mereka. Saya sangat berterima kasih punya orang tua seperti mereka, walaupun ada banyak kelemahannya. Tetapi setiap kelemahannya saya harus belajar supaya tidak terulang dalam kehidupan saya. Karena semua harus berhenti sampai pada saya, itu namanya orang yang mau dipulihkan. Nah kemudian, kehadiran seorang bapak itu benar-benar dibutuhkan ya, karena kapan hari itu ya ada cerita ya anak kecil ya, kenapa dia ngalami trauma waktu ibunya mengandung, itu yang menendang ibunya, yang nyiksa ibunya itu justru ayahnya. Sehingga dia yang harusnya punya seorang ayah yang bisa melindungi ibunya, dia melihat ternyata ayahnya gak bisa melindungi dia. Sehingga anak ini mulai goncang kepribadiannya. Makanya kenapa banyak kemudian lahir orang-orang lesbian dan homoseksual. Selalu seringkali akarnya itu di sana. Tidak semua, tetapi seringkali akarnya itu di sana. Makanya kenapa orang-orang ini harus dipulihkan dulu di dalam gambaran seorang bapak. Baru orang itu bisa dibawa di dalam pemulihan. Nah kemudian, kenapa juga silsilah di dalam Alkitab juga ditulis laki-laki semua? Karena sekali lagi, prialah yang menurunkan urapan. Karena dia pemimpin. Makanya dikatakan setelah Allah, kemudian ada Adam, kemudian ada Set, kemudian berikutnya, kemudian ada Nuh dan sebagainya. Itu turun-temurun sampai Yesus, semuanya dari pria, bukan perempuan. Kenapa? Karena memang dari Yesus akan turun kepada mereka melalui pria. Makanya kenapa kalau iblis itu paling takut kalau pria-pria dipulihkan menjadi pria sejati. Karena pasti berdampak sangat besar. Anak-anak muda yang pria-pria, kenapa iblis tidak suka mereka memenuhi gereja? Kalau mereka pulih, mereka akan menjadi orang yang berbahaya bagi pekerjaan iblis. Karena mereka akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Nah, kita melihat ya tentang Abraham dan sebagainya. Selain Bapak itu menurunkan urapan yang daripada Tuhan. Dia adalah seorang pemimpin, dia seorang leader. Makanya orang yang tidak punya gambaran yang rusak tentang bapaknya, itu dia mudah untuk bisa mengenal Allah Bapa. Ada banyak orang yang pahit kepada bapaknya, manggil Yesus bisa, manggil Allah Bapa enggak bisa. Kenapa? Dia punya gambaran yang rusak tentang bapaknya. Nah,
Kita lihat tentang iman Ishak. Kenapa Ishak itu kalau kita lihat dia itu tidak pernah punya problem tentang karakternya, dia seorang pemberontak dan sebagainya. Dia setia. Kenapa? Karena dia belajar dari bapaknya. Saudara, memang betul ya, orang itu melihat, orang itu diberi teladan itu lebih banyak orang bisa belajar dari apa yang dilakukan seseorang daripada perkataannya. Di video itu banyak ya anak-anak kecil ya, anak-anak balita itu ya, ada yang jalannya begini kan. Terus mereka ini kenapa sih anak ini gini terus? Ternyata setelah dilihat kakeknya begini terus. Sehingga anak ini jalannya selalu begini. Terus ada juga yang kakeknya bawa tongkat, saudara. Ternyata ada anak kecil bawa tongkat, jalannya juga gini. Bawa tongkat. Kenapa? Dia selalu lihat kakeknya. Dia tidak perlu diajari dengan kata-kata, tapi diajar begitu dia melihat. Nah, Ishak itu juga seperti itu. Mari kita baca ya tentang Ishak ya. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 4 dulu saya akan baca. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari yang ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 6 sampai 12. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya bersalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah akan menyediakannya, anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu ini, kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Pada waktu Adam membawa Ishak, tidak pernah dikatakan bahwa Ishak itu memberontak atau bertanya terus di sepanjang jalan. Waktu dia diikat dan kemudian ditaruh di atas mezbah, dia pasti sudah tahu kalau dia menjadi korban bakaran. Tetapi kenapa tidak ada perkataan pemberontakan di dalam mulutnya? Karena dari kecil dia melihat bapaknya. Bapaknya itu walaupun bapaknya ini bukan seseorang yang gimana gitu ya, kan kita baca ya kalau di Alkitab itu termasuk Abraham itu seorang penakut, saudara. Waktu dia menghadapi Raja Gerar, dia takut dan dia ngomong kalau si Sarah itu adalah saudaranya. Jadi diambil orang pun terserah, yang penting saya nggak kebunuh. Dia kan bukan seorang pemberani, dia punya kekelemahan. Bahkan waktu dipaksa untuk menikah dengan Hagar, ya dia walaupun dia tahu tidak boleh ya dia laksanakan saja. Dia takut istri. Tetapi yang Ishak belajar, dia ini kalau diperintah Tuhan, dia selalu nurut. Waktu Tuhan perintahkan dia keluar dari Ur Kasdim, tidak banyak tanya, dia nurut. Waktu Tuhan katakan kamu harus mengusir Hagar dan Ismail, walaupun waktu itu kan dia waktu itu waktu sebelum Ishak lahir dia sudah dekat dengan Ismail. Makanya dia katakan hatinya sebal kepada istrinya karena istrinya minta orang ini diusir. Tapi Tuhan katakan kamu harus usir dia. Dan dia lakukan. Dan Ishak bisa melihat bagaimana hidup Abraham itu sangat taat sehingga yang tertanam di pikirannya hidup dengan Tuhan memang harus begitu. Makanya waktu dikatakan bahwa dia akan dipersembahkan
Dan dia melihat bapaknya juga mempersembahkan, padahal dia tahu persis bapaknya sangat mencintai dia. Tapi melaksanakan tanpa tanya, sehingga itu tertanam di pikirannya. Bahwa jadi orang percaya itu memang begitu. Sehingga dia tidak memberontak. Nah, selain warisan iman, itu kemudian tertancap di dalam kehidupan Ishak. Kehidupan seorang bapak yang benar itu juga akan menyelamatkan anaknya. Kita baca di dalam Kejadian 26 ayat 24 sampai 25. Semua baca ya. 1, 2, 3. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ishak waktu itu belum memanggil nama Tuhan. Tetapi Tuhan menyelamatkan dan memberkati Ishak karena apa? Karena Abraham ayahmu. Makanya kenapa Tuhan memulihkan banyak pria, bapak-bapak? Karena engkau hidupmu di dalam Tuhan menyelamatkan anakmu. Ishak waktu itu belum terlalu kenal Tuhan, makanya dia belum memanggil dia Tuhan. Dia cuma taunya dia adalah Allahnya bapaknya. Tetapi karena bapaknya menyembah Tuhan, mau tidak mau, bagi Tuhan semua milik Abraham adalah tanggung jawab dia. Makanya kemudian dia melindungi Ishak, bahkan memberkati dia. Makanya dulu ada kesaksian seorang hamba Tuhan, anaknya perempuan masuk gereja setan. Sudah menjadi permaisuri atau mempelainya Lucifer. Jadi dia di situ kemudian sudah ada pernikahan dan kemudian dia mengandung, ya kan, mengandung anaknya itu selalu dipersembahkan ya, dibunuh ya. Tetapi kemudian bapaknya ini selalu berdoa kepada Tuhan. Semua orang bilang gini, itu kayak mustahil untuk orang ini karena anak ini sudah benar-benar murtad kan. Tetapi karena Tuhan melihat bapaknya, akhirnya Tuhan itu kemurahan Tuhan, anak ini bisa keluar dari gereja setan dan dia bertobat. Walaupun setelah bertobat dia meninggal, tapi bapaknya berkata, lebih baik anakku meninggal tapi sudah bertobat daripada balik lagi. Kenapa? Karena iman seorang bapak itu berdampak kepada anak-anaknya. Kemudian kita baca di dalam Kejadian 31. Makanya penting bagi seorang bapak menjadi pahlawan bagi keluarganya. Kejadian 31 ayat 29 berkata begini. Waktu itu Yakub itu kan ditipu Laban terus ya kan. Waktu berada di rumah Laban. Waktu dia mau melarikan diri dari Laban supaya enggak ketipu terus, Laban itu sudah mau ngejar bersama pasukannya. Mau nangkep Yakub lagi. Tetapi apa yang dikatakan? Aku ini Laban berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Berkuasa. Karena pasukannya si Yakub nggak ada. Dia cuma istri-istri dan anak-anak yang masih kecil dan binatang-binatang. Belum punya pasukan. Tetapi dikatakan begini. Tetapi Allah siapa? Allah ayahmu. Jadi seakan begini. Tuhan memberikan perlindungan. Karena ada ayah Yakub yang menyembah Tuhan. Tuhan tidak sedang berurusan dengan Yakub. Yakub penipu. Tapi Tuhan melindungi dia. Kenapa? Karena Tuhan melihat ayahnya. Maka dikatakan bahwa tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Rasakan gini, kamu ngomong sesuatu yang jelek, urusannya dengan aku. Maka dia nggak berani ngomong yang jelek, damprat, nggak berani sentuh Yakub. Kenapa? Karena bapaknya. Bahkan kalau saudara baca, pertamanya Yakub itu juga nggak menjadikan Tuhan itu Tuhannya loh. Setelah itu baru dia berkata waktu kepepet dia berdoa, Tuhan, kalau engkau selalu menyertai saya, engkau akan menjadi Tuhanku. Sebelum dia menjadikan Tuhan adalah Tuhannya. Kenapa dia diselamatkan?
Karena ada seorang Bapa yang menyembah Tuhan. Makanya kita itu seorang Bapa menjadi pahlawan. Adalah kadang anak-anak tidak sadar bahwa pada waktu dia nakal pun ada pertolongan Tuhan. Karena ada seorang Bapa yang telah dilihat Tuhan. Sehingga keselamatan datang kepada keluarganya. Karena itu memang janji Tuhan. Lihat aja Kornelius. Kornelius itu bukan orang percaya Tuhan. Tetapi dia takut akan Allah. Dia kemudian banyak mempersembahkan korban. Dia menjadi seorang donatur untuk orang-orang Yahudi. Dan Tuhan menyelamatkan bukan hanya dia tapi seluruh keluarganya. Kenapa? Karena kepala. Urapan turun dari atas ikat janggut dan sampai jubahnya itu ya dan amin. Makanya ibu bertobat, sisi keluarga bisa diselamatkan. Tapi lebih cepat seorang bapak. Karena kepala itu di bapak. Nah kemudian di Kejadian 31 ayat 42 berkata begini. Oh ini Yakub ya tadi ngomong. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Jadi kita mulai melihat seorang bapak yang takut akan Tuhan menyelamatkan keluarganya. Saudara tidak bisa mengasihi dan memperhatikan anakmu 24 jam. Saudara hanya bisa mengawasi anak kita hanya sejauh mata kita bisa lihat. Setelah itu saudara nggak bisa awasi. Tetapi penyembahanmu kepada Tuhan membuat Tuhan yang bertanggung jawab. Makanya Alkitab berkata waktu Tuhan mengatakan pada Ayub, iblis berkata, kan semua yang dimiliki Ayub itu kamu pagari. Apa yang dimiliki Ayub? Istrinya, anaknya, dan semua harta bendanya. Kamu memagari dia. Jadi anak-anaknya mungkin nakal, tapi terjaga karena seorang bapak. Makanya bapak menjadi pahlawan bagi keluarganya. Lalu demikian juga dengan Salomo, saudara. Salomo itu diberkati luar biasa bukan karena Salomonya, karena Daud. Bahkan waktu Salomo jatuh dalam dosa, seharusnya kerajaannya dihancurin sama Tuhan. Tapi tidak dihancurin hanya karena bapaknya. Ayo kita baca di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 11 sampai 13 berkata begini. 1 Raja-Raja 11 ayat 11 sampai 13 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Tuhan gak cuma berkata karena Daud, tapi diperjelas karena ayahmu. Yang menunjukkan seorang ayah itu mempengaruhi kehidupan masa depan anaknya. Sehingga dia katakan seharusnya kerajaan ini sudah tak koyakkan, tapi karena ayahmu aku tidak melakukannya. Kalau toh aku koyakkan, tetap tidak seluruhnya, tetap ada yang dipertahankan oleh karena hambaku Daud, ayahmu. Jadi kita mulai melihat bahwa kenapa sih Tuhan menciptakan pria, itu awal dari segala ciptakan yang manusia ya. Dia diciptakan, setelah dia baru istri, setelah istri baru anak. Makanya betapa berharganya seorang bapak. Itu sebabnya sebagai seorang anak yang sudah dipulihkan, kita mengasihi Tuhan. Dukung ayah kita. Dukung mereka, berikan penghargaan, berikan terima kasih. Kadang mereka cuma butuh ucapan terima kasih. Seorang istri yang mendukung seorang suami akan menjadikan dia menjadi seorang pria yang bertanggung jawab, pria sejati karena istri menolong dia untuk jadi pria sejati. Maksudnya pria sejati itu dia berfungsi sebagai seorang bapak yang baik. Saya kalau sama suami saya,
kayaknya gak bisa dihitung. Saya ngomong terima kasih, saya ngomong I love you, saya kasih penghargaan. Itu saya terima kasih dalam sehari mungkin berkali-kali. Untuk setiap hal sepele yang dia lakukan, saya ngomong terima kasih. Kamu memang suami yang luar biasa. Aku beruntung nikah sama kamu dan sebagainya. Jadi itu adalah bentuk dukungan. Demikian juga dengan anak. Saya dulu cuma WhatsApp kepada ayah saya cuma bilang gini, saya bangga punya ayah ya kan, seperti dirimu, seperti kamu. Jadi saya cuma mengatakan bahwa saya bangga. Itu membuat dulu ya ayah saya itu kenapa saya paling disayang di antara keluarga, di antara anak-anaknya. Sampai adik saya sama kakak saya cemburu. Karena saya tahu cara mengambil hati. Saya suka memuji ayah saya dan suka berterima kasih. Itu membuat ayah saya tuh merasa berharga sebagai seorang ayah. Sehingga selalu saya diutamakan dari antara saudara saya. Kemudian adik saya tahu rahasianya, dia menirukan. Akhirnya dia juga bisa mencuri hati ayah saya. Jadi semua sekarang mulai tahu caranya. Jadi seorang ayah itu akan sangat senang anaknya punya berterima kasih dan mengatakan betapa kita bangga memiliki ayah seperti dia. Nah, makanya di dalam Maleakhi 4 dikatakan begini. Di dalam Maleakhi 4 ayat 5-6 dikatakan begini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kenapa? Di akhir zaman yang dipulihkan Tuhan adalah mengembalikan hati bapak kepada anak dan hati anak kepada bapak. Bukan mengembalikan hati anak kepada ibu. Karena kunci di bapak. Karena kalau bapak pulih, ibunya pulih, anaknya pasti pulih. Kenapa banyak wanita-wanita Isabel muncul? Karena banyak laki-laki yang tidak berfungsi. Tetapi kalau perempuan tahu laki-laki suaminya atau anaknya tidak berfungsi dan saudara menjadi orang yang hormat kepada mereka, mereka pasti pulih. Karena yang dibutuhkan pria itu dihormati, dihargai, itu memulihkan dia. Jadi di akhir zaman yang Tuhan pulihkan, mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak. Karena kalau hati bapak-bapak pulih, maka generasi pasti pulih. Karena kuncinya ada di dia. Makanya bangga sebagai seorang bapak. Dan kemudian kita ini di dalam setiap kekurangan ayah ibu kita, ayah terutama ayah kita, karena sekarang ayah hari bapak ya, selalu lihat yang positif. Ada seseorang hamba Tuhan ya, cerita. Dia waktu itu melihat saya lupa ya, seorang anak Tuhan ya, udah nakal, jelek lagi lah, pokoknya jelek sekali lah karakternya ya. Terus Tuhan itu tetap punya pengharapan atas orang ini. Terus Mbak Tuhan itu tanya begini, Tuhan kamu itu kok cek sabar ya dengan orang gini, saya aja udah gak telaten ya kan. Kalau saya jadi Tuhan mungkin sudah tak bunuh gitu kan. Terus Tuhan bilang begini, karena aku selalu fokus kepada yang baik. Walaupun itu cuma satu titik, itu aku pakai kaca pembesar. Yang kulihat yang baik, aku fokus kepada yang baik. Dan aku berharap kepada yang baik itu. Dan aku fokus untuk membuat besar yang baik. Yang buruk-buruk itu enggak terlihat. Saudara, kalau saudara belajar selalu melihat yang baik, saudara tidak mudah kecewa. Semua orang tua pernah mengecewakan. Tapi kalau saudara selalu mencari yang baik di antara yang mengecewakan, maka saudara menjadi orang yang mudah bersyukur, mudah mengampuni, dan mudah mengalami pemulihan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang semua pemain musik maju ke depan. Jadi hari ini kita bersyukur kita punya ayah yang bijaksana. Saya lihat di sini bapak-bapak di sini luar biasa ya. Saya lihat video-videonya siapa? William ya, Pak William ya. Saya lihat anak-anaknya bangga banget itu sama bapaknya sama ibunya. Mereka disuruh apa saja mau. Saya sampai gini, ini lucu ya ini anak-anaknya ya. Nah itu seorang bapak yang baik, juga kemudian sama Wempi, lihat aja anaknya juga sekarang jadi drummer ya kan. Yang lain gak saya sebutin karena saya lupa namanya.
Jadi bukan nggak memuji tapi lupa namanya. Jadi ada banyak orang-orang yang luar biasa sehingga mengelahirkan anak-anak yang dahsyat. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Selama kau beserta